Ibu, Bapak, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024, hari biasa pekan ketiga. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga Kristus tidak ditolak dunia karena kekurangan kami yang menghadirkannya dengan terlalu samar-samar. Semoga kami bersama Kristus mempedulikan, melayani, serta mengilhami dunia ini karena Roh Kristus yang hadir dalam diri kami. Namun semoga kami sendiri tidak sampai terseret oleh roh duniawi. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai dan membantu kami dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kita mendengarkan kisah Injil tentang Tuhan Yesus yang meredakan angin ribut yang melanda danau ketika ia dan para muridnya berada di tengah danau di dalam perahu dengan cukup menghardik angin ribut itu sehingga angin ribut itu menjadi tenang. Sementara para murid begitu ketakutan. Namun Tuhan Yesus tanya kepada para murid kenapa mereka menjadi begitu takut, bahwa dalam menjalani hidup ini selalu saja ada tantangan, kesulitan, bahaya. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau kita ini telah dikuasai oleh perasaan takut dan kurang percaya, maka sebenarnya bahaya itu tetap ada, namun kita tidak sungguh-sungguh bisa berhadapan dengan bahaya itu, lalu justru malah menyerahkan diri ke dalam bahaya itu. Seringkali kita berada di dalam situasi sebagaimana angin ribut melanda hidup kita dengan berbagai macam persoalan, kesulitan, tantangan, bahkan bahaya. Mungkin kita juga pernah berhadapan dengan kegagalan, dengan tantangan yang seakan-akan mustahil untuk bisa dilalui. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa tantangan itu tetaplah ada, bahaya itu memanglah sebuah realita yang harus dihadapi, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kerendahan hati, kepercayaan, dan upaya untuk bersahabat dengan keadaan itu, lalu dengan demikian kita bisa menguasainya. Kita mohon berkat Tuhan, semoga sabda Tuhan Yesus menguatkan kita di dalam menjalani hidup kita ini yang seperti angin ribut, begitu banyak tantangan dan kesulitan, tetapi karena percaya kepada pertolongan Tuhan dan pertolongannya akan senantiasa diberikannya, maka kita pun boleh untuk menghadapi hidup ini dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dengan demikian kita boleh untuk diselamatkan karena pertama-tama bukan upaya kita yang menyelamatkan kita, namun karena Tuhan menolong kita dan kita menanggapinya dengan percaya, tidak dikuasai oleh ketakutan, tetapi mengupayakan untuk kehidupan karena panggilannya kepada kehidupan sungguh-sungguh nyata. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikan hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk tetap taat, setia, percaya akan pertolongan Tuhan, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.